melihat banyaknya permintaan yang terus naik, lalu inovasi apa yang disiapkan 360 Kredi ke depan? Ya, Anneke, jadi kita memang harus inovatif ya. Kami selaku penyelenggara peer-to-peer lending dipandu oleh roadmap yang sudah ditetapkan OJK. Dan roadmap ini merupakan satu panduan kami untuk melakukan inovasi-inovasi. Salah satu inovasinya adalah bagaimana kami bisa semakin banyak, semakin inklusif, ya, semakin inklusif untuk bisa melayani masyarakat di berbagai segmen. Tadi tantangan di luar Jawa itu merupakan satu tantangan tersendiri bagi kami dan kami meyakini bahwa ke depan kita memiliki data yang semakin kaya. Dengan data yang semakin kaya, kemudian kita akan semakin lebih percaya diri untuk masuk melayani masyarakat dari ujung ke ujung. Dan kemudian teknologi kita sebenarnya apa yang menjadi jantung beroperasinya fintech lending seperti 360 Kredi ini adalah dari sisi credit scoring. Inovasi di scoring ini semakin kaya data-data yang bisa terkumpul dan bisa kami akses, akan membuat kami bisa memformulasi produk-produk, ya, layanan-layanan yang semakin menjangkau dan semakin inklusif. Kami juga ikut dalam roadmap OJK di mana juga harus punya planning untuk melakukan pendanaan di sektor produktif. Hari ini, walaupun kami memang masuk kategori konsumtif, ketika kami survei, setiap bulan kami lakukan survei, 36% dari pendanaan itu digunakan untuk modal usaha. Ya, tapi dia pinjamnya karena tiketnya kecil, 1,5 juta, 2 juta. Kalau pinjamnya di tempat restock dialami pasti ribet lah, lama, ya kan. Tapi di kami itu prosesnya sangat cepat. Tapi itu untuk modal usaha. Lalu juga ada sekitar 30% untuk keperluan rumah tangga dan untuk keperluan dana darurat, pendidikan dan lain-lain. Nah, inovasi ini juga sama. Kami melihat bahwa dengan dari sisi kami melihat perlu terus melakukan edukasi literasi kepada masyarakat agar semakin bijak dalam meminjam, semakin memiliki wawasan dan semakin bertanggung jawab juga. Jadi kalau pinjam ya harus bayar gitu ya. Itu juga tantangan kami yang melekat, pinjam tapi disertai dengan edukasi dan literasi yang semakin kaya bagi calon pengguna kita. Baik, menarik sekali Pak Kus. Lalu kalau dari Alami seperti apa, terutama strategi yang seperti tadi disampaikan Pak Kus di segmen sebelumnya, mungkin menjelang Ramadan ini ada kenaikan permintaan hingga 20-30%. Ya, memang karena kita beroperasinya lebih banyak di produktif tadi ya, yang size pembiayaannya lebih besar. Lonjakan untuk Ramadan ini udah terjadi di bulan-bulan sebelumnya karena untuk produksi kan. Jadi memang hal itu yang terjadi. Nah, mungkin memang di bulan Ramadan kita melihat ini agak lumayan stabil. Mungkin nanti di bulan depan begitu Lebaran, nah ini mungkin ada seasonality. Biasanya kita ngelihat gitu trennya dari tiap tahunnya. Memang dari hal tadi ya menyambut inovasi-inovasi itu, kita juga melihat bahwa kita juga harus bisa menawarkan produk-produk lainnya yang sejalan dengan roadmap dari OJK, yaitu salah satunya berkolaborasi partnership dengan lembaga keuangan yang telah mempunyai izin OJK, termasuk perbankan, bank digital, dan lainnya. Jadi banyak juga dari funders kita yang mendanai, yang juga nanya apakah kita juga bisa mempunyai fitur-fitur lainnya, termasuk transaksi, menabung, time deposit syariah, dan lain sebagainya. Jadi kita kerjasama juga dengan Hijrah Bank, suatu Islamic Digital Bank juga, yang mana kebutuhan-kebutuhan yang kita tidak bisa penuhi dari sisi Alami, kita refer, cross-sell ke Hijrah Bank tersebut. Jadi ini bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari customers kami yang mana juga membesarkan ekosistemnya secara bersama-sama. Baik, di industri syariah sendiri sektor mana yang mungkin permintaannya paling signifikan? Wah, kalau dari halal ekonomi sendiri ya memang kalau kita lihat yang sangat besar sekarang lagi trending modest fashion ya. Kalau kita ke mall-mall besar di Jakarta, kita udah banyak lihat tuh produk-produk lokal yang modest fashion tuh udah punya store di mana-mana. Bahkan di satu mall bisa 2 store, 3 store kayak gitu.
Nah itu kita lihat lagi on the rise. Yang kedua mungkin halal beauty, kosmetik dan lain sebagainya seperti merek-merek seperti Wardah dan lainnya itu juga cukup menjamur beserta kompetitornya. Jadi dua produk itu, segmen itu kita lihat sangat potensi dan kita juga lagi banyak early discussion dengan ekosistem ini untuk bisa membantu dari sisi pembiayaan dan cash management-nya. Baik, menarik sekali. Kita akan tanyakan langsung ke restock. Gimana Pak Tiar, kalau tadi disampaikan oleh Pak Dima, permintaan untuk Ramadan ini sudah dari bulan-bulan sebelumnya. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun lalu, di mana tahun ini juga disebut katanya lebih lesu daripada tahun sebelumnya. Apakah Bapak melihat lonjakan yang juga sudah terjadi dan cukup signifikan? Oke, jadi saya melihat tahun 2024 ini justru lonjakannya lebih luar biasa dibandingkan 2023 kemarin gitu loh. Kita ngelihat ada beberapa borrower kami yang sempat hiatus beberapa bulan atau beberapa bulan yang akhirnya di bulan Desember, Januari, Februari ini mereka mulai ngajuin lagi gitu. Ada beberapa local brand yang sangat besar, cukup terkenal juga, mereka kembali lagi ke kita, datang lagi, ternyata mereka menemukan beberapa kendala dengan beberapa pendanaan mereka sebelumnya, akhirnya mereka datang ke kita, kita mau dong didanain lagi sama restock gitu. Akhirnya kita mulai conversation di situ gitu. Nah, adapun kalau kita compare 2023-2024 memang betul, jadi 2024 itu menurut saya tahun yang sangat positif, tahun yang sangat baik, terlebih kalau kita berbicara masalah pertumbuhan UMKM di Indonesia. Karena gimana pun juga sekarang kemudahan untuk sistem pembayaran itu makin mudah gitu kan. Kita bisa bayar transaksi pakai kartu kredit, pakai e-wallet, payment gateway dan kawan-kawan sangat mudah. Belanja online apalagi lebih gampang lagi. Udah ada platform-platform besar e-commerce yang memudahkan kita buat belanja langsung datang ke pintu rumah kita. Lalu pembangunan jalan, logistik, kurir juga makin lama makin berkembang. Yang artinya orang semakin mudah belanja online, beli hari ini, datang besok atau 2 hari kemudian. Artinya kan demand untuk belanja online itu semakin besar gitu ya. Demand untuk belanja online semakin besar, artinya kebutuhan mereka untuk produksian, kebutuhan mereka untuk belanja bahan, kebutuhan mereka untuk bayar vendornya, bayar maklunnya otomatis semakin besar. Dan mereka pasti akan membutuhkan pendanaan dari fintech lending untuk mensupport bisnisnya mereka. Karena gimana pun juga banyak dari mereka itu yang tidak masuk ke dalam appetite-nya banking industry, kurang lebih seperti itu. Jadi ya baik banget sih buat kita. Dan saya ingin menambahkan sedikit ya, tadi ngomongin Ramadan saya baru keingetan. Banyak demand sebenarnya untuk umroh di Ramadan ini gitu kan, karena ya beda lah ya spesial kalau pas Ramadan tuh umroh. Jadi kita banyak melihat peluang bahwa ya pembiayaan ya termasuk umroh dan lain sebagainya itu juga sangat meningkat. Jadi walaupun belum tahun ini ya mungkin tahun depan kita juga ingin menggarap ke sana dengan partnership yang dilakukan dengan Baitullah online travel agency app gitu. Baik, umroh ini ya yang mungkin peningkatannya cukup pesat di tahun ini. Kita harapkan peningkatannya akan terus melaju hingga akhir 2024 dan juga di tahun-tahun berikutnya. Sayang sekali waktu kami sudah sangat terbatas. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat menarik sekali dan telah berbagi pandangan terkini mengenai proyeksi industri fintech lending untuk tahun 2024. Dengan visi yang optimis dan komitmen untuk terus berinovasi, kita telah melihat bagaimana para pelaku usaha fintech lending menatap tahun 2024 dengan keyakinan penuh. Proyeksi bisnis mereka menggambarkan rencana inovasi pelayanan yang lebih efisien, inklusif dan terjangkau sebagai fokus utama. Dan paling penting, semangat kolaborasi dan adaptasi terhadap perubahan menjadi kunci kesuksesan dalam menghadapi tantangan dan peluang yang terus berkembang di dunia fintech lending.